Ini lolor ya, cocok untuk muslim yang banyak daki. Jadi kalau wudhu misalnya di tangannya ini banyak daki ya, ini kan nanti air itu nggak bisa sampai, jadi harus pakai lolor. Ini ngambilnya sedikit aja ya. Ini dua ini harganya 44.000, jadi murah ya. Jadi kalau yang banyak dakinya ya, saya sarankan beli lolor aja ya. Ini murah kok, hanya 44.000, 2 bulan. Ini kira-kira 2 bulan ya habis ya. Mudah-mudahan video ini manfaat ya. Itu panel surya tenaganya segitu ya, jadi ini kurang memenuhi syarat ya. Biasanya kalau di sini ada angka 130, terus ini nggak kelihatan ya kalau malam hari. Kalau di sini biasanya ada tulisan sampai 1000. Nah, itu kekuatannya sangat dahsyat kalau buat cuci piring, cuci baju bersamaan masih kuat. Ini rencana mau cuci piring pakai mesin cuci karena di sini listriknya itu 1300, jadi nggak bisa ya, harus pakai panel surya. Jadi terpaksa ya harus dilakukan besok, karena saat ini ya malam hari ya. Kalau malam hari panel surya itu turun karena tenaganya kan lewat sinar matahari ya. Jadi ini hanya dipersiapkan saja ya. Besok pagi insya Allah sekitar jam 8 pokoknya, kalau sudah ada sinar matahari nanti nyuci piring dengan menggunakan panel surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai kekuburan ya. Jadi kalau kekuburan itu ya hukumnya boleh ya, jadi bukan haram, boleh. Jadi kita kalau ke kuburan ya ini ada manfaatnya juga ya, karena kalau ke kuburan kita jadi ingat mati. Biasanya kalau ke tempat-tempat seperti menjenguk orang sakit, ini kita jadi bersyukur. Karena apa? Karena di sana itu bertemu dengan orang-orang yang sakitnya tuh macam-macam. Ada yang kakinya digip, ada yang kepalanya diperban, ada yang tangannya, ada yang merintih kesakitan macam-macam, ada yang perutnya tuh membesar. Nah, disedot ya, ada cairannya. Kalau cairannya sudah disedot rasanya enteng ya, nanti seperti itu lagi. Ada yang dadanya terasa sesak, ternyata dilihat ada cairan. Nah, cairannya tuh disedot sampai beberapa botol. Terus ada yang perutnya besar ya, penyakitnya tuh macam-macam. Dengan adanya melihat seperti itu, kita jadi bersyukur, alhamdulillah aku diberi sehat oleh Allah Ta'ala. Dengan adanya diberikan kesehatan seperti itu, bersyukurnya itu yang membuat kita jadi apa ya, semangat lah, semangat untuk melakukan ibadah. Sholat nggak malas, baca Quran nggak malas, menjenguk orang sakit nggak malas. Jadi bersedekah juga begitu, bersyukur karena diberi kesehatan sebagai imbalannya. Jadi gini ya, semakin banyak kita ini menerima sesuatu dari Allah, kita ini harus mengembalikan. Kalau nggak imbang nanti kena penyakit. Jadi misalnya orang yang penghasilannya kecil dengan orang yang penghasilannya besar, nanti sodakonya ya jelas nggak sama. Kalau disamakan nanti yang penghasilannya besar itu ya bisa dikatakan termasuk orang yang pelit. Dan kalau itu terus menerus dilakukan, insya Allah suatu saat disentil sama Allah Ta'ala, diberi peringatan dengan sakit. Jadi semakin yang banyak kita terima dari Allah berupa kenikmatan-kenikmatan, semakin banyak pula yang kita persembahkan ke Allah. Jadi sholatnya ya ditambahin ya istilahnya. Jadi kalau selama ini ngajinya cuma
seperempat lembar ya ditambahi jadi 1 lembar. Terus jadi semakin banyak kenikmatan yang diterima, yang kita persembahkan ke Allah juga tambah banyak dan tambah berkualitas istilahnya. Jadi yang selama ini kalau sholat itu kurang khusyuk, ya harus diusahakan khusyuk. Ya kenapa? Kalau kita ini sering dapat sesuatu yang enak-enak dari Allah Ta'ala, jangan dianggap ini kok enak-enak terus ya, itu harus mikir. Jangan-jangan perbuatanku yang kemarin itu sudah dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia, harus mikirnya harus gitu. Jadi kalau saya ya tiba-tiba ada orang ater-ater 1 piring, itu saya mikirnya itu jangan-jangan yang kemarin itu aku memberi orang peminta-minta di jalan, terus saya kasih kue 1 misalnya, ini kok kuenya 1 piring, itu mikir jangan-jangan sudah dibalas. Ini ada keterangannya dalam surat Hud ya, nanti tolong dibaca ya, surat Hud ayat 15 dan 16. Jadi orang itu ya jangan enak-enakan ya, kemarin tuh aku sedekah gini kok dapatnya sekian, ya enak kalau gitu ya, jangan seperti itu. Kalau para sahabat ya, sahabat Rasul itu kalau mendapatkan kenikmatan itu ya malah bersedih, malah susah. Ya ini jangan-jangan nanti di akhir saya nggak dapat karena sudah diberikan di sini, mikirnya tuh seperti itu. Jadi ini tolong muhasabah ya, kalau mendapatkan kenikmatan jangan enak-enakan, harus muhasabah. Jangan-jangan ini selama ini aku kurang benar niatnya. Kalau memang niatnya itu sudah benar terus dapat kenikmatan, ya insya Allah ya itu bukan karena dibalas di dunia ya, bisa saja itu bonusnya dibalas di akhirat tapi tetap dapat bonus di dunia.